Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah, berjumpa lagi dengan video saya, Hilwa Haidar. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan rezeki melimpah. Amin, Allahumma amin. Dan selalu bersyukur tentunya. Alhamdulillah, hari ini saya share lagi kegiatan saya seputar di rumah ya teman-teman, seputar di dapur gitu ya. Nggak ada lagi uprek-uprek aja itu ya di rumah. Hari ini saya menyediakan waktu khusus ya teman-teman. Saya mau fokus sama satu kegiatan yang sudah saya rencanakan dari awal. Alhamdulillah saya sudah masak menu hari ini. Saya juga sudah beberes, sudah umba-umba juga ya teman-teman. Nah sekarang saya mau berkegiatan di dapur, seputar di dapur ya. Mau fokus bersihkan, deep cleaning alias gitu ya teman-teman. Mau bersihkan dari ujung sampai ujung, dari atas sampai bawah gitu ya teman-teman. Yuk temani kegiatan saya sampai akhir ya. Semoga videonya bermanfaat dan tidak membosankan. Nah ini keadaan dapur saya ya teman-teman, yang biasanya dibersihkan hanya di saat setelah masak gitu ya. Hanya dibersihkan yang kotor-kotor aja, yang wajar-wajar aja. Sedangkan untuk pembersihan total atau deep cleaning gitu, itu dibersihkannya nggak tentu gitu ya teman-teman, nggak pernah terjadwal. Jadi kalau sudah suasana kurang nyaman gitu ya, jadi baru deh dibersih-bersihkan, dipindah-pindah, ditata-tata ulang gitu ya teman-teman. Supaya apa ya? Supaya suasana di dapur itu selalu menyenangkan gitu ya. Jadi kita waktu masaknya tuh nggak bikin bosan gitu ya teman-teman. Oke lanjut, ini saya turunkan semua ya teman-teman. Saya bongkar-bongkar semua perkakas yang ada ya. Supaya apa? Supaya lebih mudah ini bersihkannya. Nah teman-teman di rumah sudah beberes belum? Sudah beresin dapur belum? Menu apa hari ini ya teman-teman? Ayo ya, saya temani dari jauh. Nah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia nih nyimak kegiatan saya, rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Tidak ada yang istimewa, saya hanya ingin berbagi semangat sebagai ibu rumah tangga. Insya Allah semoga videonya bisa bermanfaat ya. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menambah angka like dan komen-komen positif. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat menyimak ya teman-teman, dan salam kenal dari saya. Saya hanya berbagi seputar kegiatan saya di rumah ya. Nah ini dia perkakas yang ada di dapur saya teman-teman, bener-bener full. Nah selanjutnya ini saya mau bersihkan bagian langit-langit ya, bagian atap. Ini saya mau bersihkan sawang dan debu-debu. Kalau katanya orang Madura itu beng sabeng gitu ya teman-teman. Oke, ini saya bersihkan semuanya ya. Saya mau mengucapkan selamat tinggal untuk semua sawang-sawang yang ada gitu ya teman-teman. Karena berhubung sekarang lagi rajin, lagi datang ya, ini mood rajinnya. Saya mau bersihkan dari ujung sini sampai ujung sana, semua debu-debunya gitu ya teman-teman. Nah di dinding-dinding ini juga biasanya kan nempel-nempel gitu ya, yang namanya debu-debu. Jadi ya sekalian dibersihkan semuanya gitu ya teman-teman. Gak luput juga di bagian jendela-jendela, saya bersihkan, saya sapu-sapu ya, untuk ngilangkan semua yang namanya debu-debu. Kita habiskan ya. Oke, setelah bersihkan bagian atap, ini saya turun dulu ya pelan-pelan teman-teman. Selanjutnya ini saya bersihkan kotoran yang sudah berguguran gitu ya dari atap. Selanjutnya supaya maksimal bersihnya, ini saya sabun-sabun gitu ya. Saya gosok-gosok bagian dinding dan juga bagian mejanya. Nah ini saya gosok-gosok teman-teman. Untuk kotoran-kotoran biasanya ada kotoran-kotoran cicak juga gitu ya, yang pada nempel-nempel di situ. Jadi saya gosok-gosok supaya maksimal gitu ya hilangnya. Nah untuk area dapur ini teman-teman semuanya hasil dari awal ya, awal dari kontrakan gitu. Jadi ini belum pernah direnov atau dipasang-pasang stiker atau segala macamnya gitu ya teman-teman. Dari cat dan juga warna yang sudah dipilih itu semua asli dari kontrakan. Jadi saya hanya menata-nata barang-barang saya yang ada aja. Selanjutnya setelah disabun-sabun, ini lanjut saya lap-lap ya teman-teman. Untuk mengangkat sabun-sabunnya saya sengaja nggak pakai air ya, supaya nggak basah-basahan gitu ya teman-teman. Jadi ini cukup saya lap-lap gini aja sampai benar-benar nggak kerasa gitu ya sisa sabunnya. Nah setelah dari sisi sini saya lanjut ke sisi berikutnya ya teman-teman. Jadi sepenuhnya seluruhnya itu dinding-dinding dan mejanya saya sikat, saya lap-lap gitu ya, digosok-gosok gitu supaya maksimal bersihnya. Nah kalau sudah bersih gini tuh suasana dapur jadi lebih baru gitu ya teman-teman. Jadi bikin semangat aja untuk berkegiatan di dapur gitu ya. Rasanya itu nggak kepingin pindah gitu ya dari area dapur. Nah ini oke lanjut seperti tadi ya teman-teman. Saya lap-lap dulu bagian ininya, bagian dinding-dindingnya gitu.
Nah, dapur ini tuh benar-benar sederhana ya teman-teman. Jadi belum pernah saya tuh tempel-tempel stiker atau ganti-ganti warna cat dan sebagainya. Jadi selama 4 tahun warna ini ya semua masih original gitu ya dari kontrakan asli saya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini saya bersihkan bagian tungku kompor ya. Seperti biasa, karena memang kalau bagian kompor nih kan setiap hari ya setelah masak itu dibersihkannya teman-teman. Jadi ini saya sekedarnya aja untuk menghilangkan yang namanya minyak-minyak gitu ya. Nah, teman-teman di rumah berkegiatan sampai mana nih? Ayo ya, saya temani sampai akhir ya teman-teman. Kita berkegiatan bersama-sama gitu ya. Jangan lupa ya teman-teman, kita selalu hebat ya. Kita selalu bisa berproduktif di rumah gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya bersihkan wastafelnya menggunakan cairan prostek ya teman-teman. Ini tuh cairan untuk menghilangkan yang namanya kerak-kerak gitu ya. Tinggal ditempel-tempel gini aja, ditunggu sampai 5 menit atau 10 menit gitu ya. Tinggal disikat-sikat, dihilangkan, kemudian disiram gitu teman-teman. Insya Allah ini tuh bisa membantu gitu ya, meringankan kerjaan kita gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak capek gitu ya nyikat-nyikatnya pakai over gitu ya teman-teman. Jadi gini santai-santai sudah bisa ngangkatin yang namanya kerak-kerak air gitu. Cairan prostek ini merupakan pembersih kamar mandi yang bisa menginclongkan keramik dan lantai kamar mandi dari yang namanya kerak air dan juga lumut-lumut ya teman-teman. Jadi cairan prostek ini bisa mengangkat kotoran-kotoran dangkal gitu ya dengan cara mendiamkannya beberapa saat, kemudian kita tinggal membilasnya aja. Jadi cairan prostek ini bisa membantu kinerja kita ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak terlalu capek untuk gosok-gosok gitu ya. Jadi sudah terbantu semuanya oleh cairan prostek ini. Nah, selanjutnya saya bersihkan area wastafel ya teman-teman. Ini saya tinggal gosok-gosok gini aja karena memang setiap hari lebih sering ya digosok-gosok gitu. Nah, ini saya juga pakai bantuan dari cairan prostek. Nah, selanjutnya saya ke area kompor ya. Ini biasanya minyak-minyak gitu ya teman-teman. Biasalah ya kalau sudah masak gitu ya. Nah, ini tinggal saya lap-lap setelah saya sabun ya untuk mengangkat yang namanya minyak-minyak. Nah, teman-teman nih, gimana keadaan dapur teman-teman hari ini? Biasanya dapur teman-teman sudah pada bersih ya, kalau sudah masak langsung dibersihkan gitu. Saya tuh banyak banget terinspirasi dari area dapur teman-teman semua. Nah, selanjutnya di bawah area kompor ini saya bersih-bersihkan ya sesuai dengan seperti yang tadi ya teman-teman. Saya sabun-sabun dan juga saya lap-lap. Saya memang nggak pakai air ya supaya nggak basah ke barat ke timur gitu ya teman-teman. Jadi saya cukup pakai lap aja. Setelah dari area kompor ini lanjut saya mau bersihkan rak-rak piring tadi ya teman-teman. Saya menggunakan bantuan dari cairan prostek lagi. Untuk apa? Untuk area-area yang paling susah ya dijangkau pakai tangan gitu ya teman-teman. Jadi saya gunakan ini. Biasanya kan selempitan-selempitan terus bagian-bagian terkecil gitu ya teman-teman, itu bisa terbantu banget untuk menghilangkan yang namanya gumpalan-gumpalan debu yang sudah menyatu di situ gitu. Nah, ini saya tinggal kuas-kuas gini aja dan saya biarkan tinggal dibilas gitu aja ya teman-teman. Nanti sisanya saya sabun seperti ini ya. Nah, ini saya sabun-sabun bagian yang termudah gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang bagian sini tuh kan mudah untuk disabun-sabun gitu ya. Nah, bagian yang paling susah itu baru saya bantu dengan prostek gitu. Nah, ini saya sabun-sabun gini aja ya teman-teman sampai benar-benar kinclong biar seperti baru lagi gitu ya. Setelah disabun-sabun ini saya bilas terlebih dahulu dan saya biarkan sampai kering gitu ya. Setelah sampai kering baru deh kita bisa tata-tata ulang gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya ke area dapur. Ini kompornya saya taruh ke tempat semula ya. Ini sudah selesai semua, saya tinggal tata-tata lagi. Nah, saya mohon maaf nih sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Mohon maaf dapurnya itu sesederhana ini ya teman-teman. Gak ada warna yang senada atau estetik gitu ya, jauh dari kata-kata itu. Karena memang semua barang-barang ini kebanyakan saya nyicil-nyicil gitu ya teman-teman, tanpa berpikir panjang gitu. Jadi kalau butuh ya sudah saya beli aja gitu. Nah, untuk piring-piring ini juga warna-warni ya dan juga nggak cantik untuk dilihat gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini manfaatnya dan fungsinya masih sama karena memang ini semua hadiah dari persabunan yang saya beli gitu ya. Nah, untuk gelas-gelas ini juga kebanyakan memang hadiah dari souvenir-souvenir pernikahan gitu ya teman-teman, untuk memenuhi barang-barang perkakas di dapur. Kebanyakan memang hasil dari hadiah-hadiah gitu ya teman-teman. Jadi memang kalau diomong dari warna ya, dari segi warna itu nggak ada yang benar-benar senada gitu ya.
Selanjutnya ini saya ke bagian perbumbuan ya teman-teman. Ini saya lap-lap untuk menghilangkan yang namanya debu biar kinclong gitu ya. Walaupun ditaruh gitu aja biasanya debu itu pasti pada nempel gitu ya teman-teman. Nah untuk toples-toples bumbu ini saya memang sengaja beli ya. Dulu saya itu hanya memanfaatkan toples-toples bekas yang kecil-kecil gitu ya teman-teman. Cuman karena sering refill gitu ya, dulu saya sering masak besar, jadi saya itu memang beli yang kapasitasnya lebih besar gitu ya teman-teman, supaya nggak nge-refill sering-sering gitu. Nah selanjutnya ini saya tata-tata, saya baris-barisin gitu ya teman-teman sampai rapi, supaya apa? Supaya siap buat mengikuti upacara bendera gitu ya. Kalau sudah rapi kayak gini ya teman-teman, rasanya tuh nggak kepingin masak, kepingin diliatin aja gitu ya teman-teman gitu. Nah selanjutnya ini juga di bagian bawah saya lap-lap terlebih dahulu ya teman-teman, kemudian saya tata ulang gitu, seperti saya nggak merubah penataannya, saya hanya bersih-bersihkan aja supaya lebih kinclong, lebih fresh gitu suasana di dapurnya. Nah ini lanjut juga pada wajan-wajan sudah pada tertata rapi gitu ya. Nah ini untuk bumbu-bumbu saya kemarin tuh beli storage baru gitu ya teman-teman. Ini storage kecil harga Rp6.000. Nah ini untuk tempat para bumbu, para kaldu gitu ya teman-teman, yang sasetan gitu ya. Biasanya saya tuh gantung-gantung kayak di warung-warung gitu ya teman-teman. Jadi itu kurang terlihat rapi, kurang terlihat enak aja gitu ya teman-teman. Jadi ini saya sengaja beli storage ini untuk menata rapi bumbu-bumbu saset kayak gini ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak kegiatan saya sampai detik ini, yang sudah setia menemani kegiatan saya seputar di rumah ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa menyalurkan semangat, atau bahkan hanya sekedar hiburan di waktu luang teman-teman semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas banyaknya kekurangan dalam video saya, baik dalam pengambilan gambar, penyampaian, dan juga tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Nah ini selanjutnya saya kasih hijau-hijau ya. Untuk apa? Untuk area dapur ini supaya terasa lebih fresh, lebih cantik gitu ya teman-teman. Dan kalau ada hijau-hijaunya gini gitu kan terasa lebih alami gitu ya. Nah saya juga mau mengucapkan saya mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi ya atas banyaknya kekurangan. Saya juga mohon untuk dukungannya atas perkembangan channel saya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ya videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.